Kali ini, Rabbanians kena tampol karena nggak ngerti ajaran agamanya. Yang bener, nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Nah, topik pembahasan kita kali ini saya ingin merespon mengenai video dan postingan dari apologet Kristen yang mengatakan jika saya tidak mengerti perihal agama Islam karena menurut mereka saya tidak tahu mengenai keberadaan suatu hadis. Hadis yang mereka maksud adalah hadis tentang memendekkan atau mencukur kumis. Jadi ceritanya begini teman-teman. Sekitar 5 bulan yang lalu ya, sekali lagi 5 bulan yang lalu kita pernah memposting mengenai fenomena qaza di beberapa agama. Nah, qaza itu mencukur sebagian rambut dan membiarkan bagian yang lainnya. Dalam hal ini, kita membahas qaza dalam tradisi agama-agama, khususnya termasuk pula Kristen dan Yahudi. Lalu ada yang berkomentar di luar topik pembahasan ya, katanya seperti ini. Lalu bagaimana dengan Islam yang memerintahkan mencukur kumis? Kan seperti itu. Kemudian dengan pedenya saya menjawab, nggak ada hadis perintah untuk mencukur kumis. Ya, saya menyadari resiko dari jawaban saya tersebut. Namun ketika dia lihat saya menjawab demikian, langsung dia bersemangat. Wah, ini Rabbanian nggak ngerti agama, nggak ngerti hadis, nggak ngerti ajaran agamanya sendiri seperti itu. Kenapa? Karena faktanya berdasarkan terjemahan hadis, sekali lagi, berdasarkan terjemahan hadis, bahwa ada loh hadis yang menyebut perintah untuk mencukur kumis. Sekali lagi, berdasarkan terjemahan hadis. Melihat jawaban saya yang begitu, bahwa faktanya tidak ada hadis yang memerintahkan untuk mencukur kumis, naiklah gairah mereka. Jika ini bisa jadi senjata untuk menjatuhkan Rabbanians. Dan dengan begitu mereka bisa dengan pedenya mengatakan, jika Rabbanians ID tidak ngerti agama Islam, atau tidak mengerti hadis, tidak ngerti ajarannya sendiri seperti itu. Rabbanians ID kena tampol telak seperti itu. Sangat excited mereka. Bahkan juga ada yang memposting di YouTube dan mempostingnya di Instagram. Namun teman-teman, ketika itu saya tidak tertarik untuk membahas ini di YouTube. Karena objek yang diserang itu bukanlah agama, tapi pribadi saya sendiri. Namun teman-teman, walaupun saya sudah memberikan penjelasannya di Instagram beberapa bulan yang lalu, akan tetapi saya masih mendengar ada yang meminta klarifikasi mengenai hal ini. Sehingga saya termotivasi untuk memberikan counter terhadap video dan postingan para apologet Kristen tersebut pada episode kali ini. Tapi ingat teman-teman, bahwa sebenarnya banyak video saya yang direspon oleh apologet Kristen. Namun saya tidak memberikan respon balik karena memang yang mereka tanggapi adalah soal agama mereka sendiri. Dan saya menghormati upaya apologetik mereka untuk membela agama mereka sendiri. Namun kali ini, karena yang dibahas itu tentang agama Islam, maka di sini saya rasa perlu memberikan sedikit penjelasan. Penjelasan tentang apa? Tentang jika berdasarkan pemahaman Anda terhadap terjemahan hadis itu menunjukkan jika saya layak Anda katakan tidak paham soal agama Islam, maka di sini saya klarifikasi bahwa soal hadis ini, alhamdulillah atas izin Allah, saya sudah lebih paham dari Anda. Karena jika Anda memahaminya berdasarkan redaksi terjemahannya, maka saya sudah mempelajarinya berdasarkan redaksi teks aslinya. Itu yang membuat saya percaya diri untuk memberikan pernyataan jawaban yang seperti itu. Nah, bagaimana penjelasannya? Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman dapat diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah teman-teman, menurut Kamus KBBI, kata mencukur itu artinya memotong, yakni membersihkan rambut dan sebagainya dengan pisau cukur. Maka di sini dipahami jika proses mencukur itu tidak lepas dari pisau cukur. Dan pisau cukur sendiri itu sudah kita kenali bentuknya. Ada yang bentuk silet, ada silet modern, dan bahkan ada dalam bentuk silet elektrik. Sehingga penggunaan alat-alat ini sudah kita ketahui bagaimana hasilnya. Bahwa tentu tujuannya adalah untuk menghilangkan rambut dari pangkalnya. Jika pisau silet digunakan di rambut kepala, maka hasilnya tentu begini. Dan jika digunakan di kumis, maka hasilnya begini. Karena tujuan dari mencukur adalah menghilangkan rambut atau bulu dari pangkalnya. Sedangkan alat lain yang berkaitan dengan rambut itu adalah gunting ya. Namun ia tidak disebut sebagai alat cukur, tapi alat potong atau alat pangkas saja. Sehingga di sini kita dapat membedakan mana yang disebut dengan mencukur kumis dan mana yang disebut dengan memotong kumis. Oke, lalu apakah ada hadis yang memerintahkan untuk mencukur kumis? Jawabannya ada, teman-teman.
berdasarkan pemahaman dari terjemahannya. Sekali lagi, berdasarkan pemahaman dari terjemahannya. Setidaknya teman-teman ada 3 hadis mengenai hal ini. Jika teman-teman cari di internet, maka teman-teman akan menemukan 3 hadis ini yang terjemahannya menyebutkan kata mencukur. Namun tahukah teman-teman, walaupun ketiga kosakata ini diterjemahkan dengan kata mencukur, namun ketiganya menggunakan kosakata yang berbeda. Di mana hadis pertama menggunakan kata inhaku, hadis kedua menggunakan kata ahfu, dan yang ketiga menggunakan kata juzu. Ketiga kata ini diterjemahkan dengan kata cukur. Namun tahukah teman-teman, jika mencukur dalam bahasa Arab itu disebut dengan halak atau hilaqah, istilah yang sama sekali berbeda dengan ketiga kosakata tadi. Namun kenapa ketiga kosakata ini diterjemahkan dengan kata mencukur? Nah, ini yang selama ini kita tegaskan bahwa Anda tidak bisa memahami teks agama hanya dengan berpangku pada terjemahannya saja. Anda harus turun langsung ke teks aslinya untuk memahami makna sebenarnya. Inilah alasan juga kenapa Al-Quran sebagai kitab suci itu harus senantiasa berbahasa aslinya dan tidak boleh hanya disajikan dalam bentuk terjemahannya. Dan yang kedua teman-teman, hal ini menunjukkan bahwa ada banyak kosakata dalam bahasa Arab yang tidak dapat ditampung dalam bahasa Indonesia karena tidak ada kata yang sepadan seperti itu. Ini yang membuat ketiga kosakata tadi tetap diterjemahkan dengan kata mencukur. Lantas demikian, apakah benar-benar ketiga hadis tersebut secara harfiah bermakna mencukur kumis sampai habis? Nah, di sini kita tidak akan memahami hadisnya dari terjemahannya saja seperti mereka seperti itu. Namun kita selami makna sebenar yang dikandung dalam kata tersebut sesuai dengan bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Oke, mari kita simak penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Juz 1 halaman 340. Bahwa kata inhaku, kata ahfu, dan kata juzu itu maknanya mahmulatun indana ala hafi min tarafi syafati la min asli sya'ri. Yang artinya bahwa ketiga kata ini dimaknai memendekkan kumis hingga tampak ujung bibir, bukan dengan menghilangkan dari pangkalnya. Nah, dari penjelasan Imam An-Nawawi ini sudah jelas jika yang dimaksud hadis ini adalah soal merapikan kumis agar tidak lebat dan melebihi bibir ya, yang artinya memendekkan. Dan Imam Nawawi menegaskan bahwa bukan dengan mencukur habis sampai pangkalnya. Karena yang namanya mencukur kumis adalah memendekkan kumis dengan pisau cukur. Dan jika menggunakan pisau cukur, tentu kita memotongnya hingga ke pangkalnya seperti itu. Namun sekali lagi teman-teman, maksud hadis ini adalah bukan memotong sampai pangkalnya, melainkan hanya memotongnya sekedar merapikannya saja, yakni bukan mencukurnya. Inilah yang saya katakan bahwa tidak ada hadis yang memerintahkan untuk mencukur kumis, karena makna sebenarnya adalah memendekkan kumis sebagaimana penjelasan dari imam kita, Imam An-Nawawi. Nah, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menegaskan jika pendapat terpilih terkait kumis adalah tidak mencukur habis dan cukup memotong pendek apa yang melebihi ujung bibir. Di sini Imam Nawawi memberikan legitimasi bahwa makna yang benar soal ketiga hadis ini bukan mencukur sampai ke pangkalnya, melainkan memendekkannya saja. Bahkan Imam Malik berdasarkan pemahaman beliau terhadap hadis itu sampai melarang atau memakruhkan mencukur habis kumis. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Tatkala Imam Malik ditanya tentang orang yang mencukur habis kumisnya, maka beliau berkata, "Aku berpendapat bahwa ia itu harus diberi hukum dengan diberi pukulan." Beliau juga mengatakan kepada orang yang mencukur habis kumisnya, ini adalah bid'ah yang muncul di antara manusia. Ini menunjukkan bagaimana kekehnya pandangan beliau jika makna hadis tersebut bukan soal mencukur habis kumis, melainkan memendekkannya saja. Namun teman-teman perlu dipahami pula bahwa ada juga loh ya ulama yang berpendapat bahwa mencukur habis kumis itu lebih afdal daripada memendekkannya saja. Ini merupakan pendapat At-Tahawi dalam kitabnya Syarah Ma'anil Athar. Nah, lantas kenapa beliau berpendapat mencukur habis itu lebih afdal daripada memendekkannya saja? Nah teman-teman, pandangan beliau yang begitu itu bukan berasal dari pemahaman redaksi teks hadis, melainkan berdasarkan penalaran logis. Sederhananya gini teman-teman, jika Rasulullah dalam hadisnya memerintahkan memendekkan kumis dan itu merupakan perkara yang baik, maka logikanya memotong habis dan mencukurnya adalah lebih baik. Imam Tahawi menjelaskan begini dalam kitab Syarah Ma'anil Athar. Dengan memperhatikan dalil-dalil tersebut yang terkait dengan hukum memotong kumis, maka memotong pendek itu baik dan mencukur habis itu lebih baik dan lebih utama. Secara penalaran logika, jika memendekkan kumis itu perkara yang baik sebagai haddul adnanya, batas minimumnya, maka mencukurnya sampai habis itu lebih baik sebagai haddul a'lanya, batas maksimumnya seperti itu.
Begitulah nalar logikanya yang membuat kenapa mencukur habis kumis menjadi lebih utama menurut beliau. Namun teman-teman, ini tidak menunjukkan jika makna hadis terkait adalah mencukur habis kumis. Sebab pandangan ini muncul dari hasil olahan nalar logika. Sebuah hadis ya, nalar logika terhadap sebuah hadis. Bukan dari makna harfiah hadis. Karena makna letterlek dari hadis itu adalah soal memendekkannya saja, bukan mencukurnya. Bahkan At-Tahawi pun mengetahui bahwa hadis tersebut menyebutnya memendekkannya. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari lebih dalam berdasarkan bahasa aslinya ya, bukan dari terjemahannya. Sekali lagi, berdasarkan bahasa aslinya, bukan dari terjemahannya, maka demikian secara harfiah adalah benar jika tidak ada hadis yang mengatakan untuk mencukur kumis. Karena maksud sebenar dari hadis tersebut adalah memendekkannya. Sehingga sekarang banyak buku-buku yang menerjemahkan hadis ini sebagai memendekkannya ya, bukan mencukurnya seperti itu. Nah, namun teman-teman, asal mula polemik ini bukan soal kumis-kumisan teman-teman ya, melainkan soal qaza. Di mana pada postingan terkait saya mengatakan jika model potongan rambut qaza itu pernah dan masih menjadi tradisi pada agama-agama lain seperti agama Yahudi, Kristen, Katolik, dan Hindu sebagai bentuk tradisi agama atau dalam bentuk ketaatan. Nah, di situ saya mengatakan bahwa dalam Islam itu tidak mengajarkan untuk mencukur rambut berupa qaza sebagai bentuk ketaatan seperti mereka. Nah, terus seorang apologet Kristen, Mas Luis Prasetyo, mengatakan begini, bukannya di Islam itu ada praktik mencukur rambut ya sebagai bentuk ketaatan. Contohnya itu seperti praktik cukur rambut di akikah dan tahalul di haji seperti itu. Wah, Mas Zulfan ini menjelaskan agama lain tapi tidak ngerti ajaran agama sendiri, katanya seperti itu. Nah, di sini mari kita simak kembali statement yang saya bangun. Dalam Islam tidak mengajarkan untuk mencukur rambut sedemikian rupa sebagai bentuk ketaatan. Mencukur rambut yang bagaimana yang dimaksud sedemikian rupa dalam statement itu, yakni mencukur rambut seperti qaza, yakni potongan rambut seperti orang Yahudi dan para biarawan Katolik seperti itu, yakni membiarkan sebagian dan mencukur sebagiannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah mencukur rambut di akikah dan tahalul di haji itu merupakan tipikal qaza? Tentu jawabannya tidak. Qaza itu mencukur sebagian dan membiarkan sebagiannya. Sedangkan yang di akikah dan tahalul itu tidak termasuk qaza karena yang dicukur semua rambut sampai gundul seperti itu. Dan juga lantas bagaimana mungkin jika qaza itu bentuk praktik ketaatan dalam Islam, sedangkan Islam sendiri melarang qaza, kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai video kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like dan share, dan apabila video ini memberikan banyak manfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video terbaru. Dan kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.